أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih telah masuk ke video saya Alif Malufi. Jadi kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang perjalanan hidup saya menjadi seorang peruqyah. Jadi sebelum masuk ke video, silahkan di subscribe dulu, share, like, dan komen. Jika channel ini bermanfaat bagi orang lain, silahkan tekan loncengnya agar setiap video baru saya mendapat notifikasi di HP Anda. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Malufi. Saya berasal dari Kota Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Saya status sekarang jadi mahasiswa Prodi Keperawatan Tapak Tuan, Poltekkes Aceh. Jadi alhamdulillah saya sekarang jadi Ketua Ruqyah Syariah Aceh, cabang Aceh Selatan. Jadi ketua di RSA Aceh Selatan ya. Jadi peruqyah kurang lebih dari kelas 3 SMP sekitar 5 tahunan lebih lah. Banyak perjalanan saya, rintangan, bahkan ujian, kajian ketika menjalani seorang peruqyah ini untuk mendapatkan beberapa ilmu. Jadi perjalanan saya ini dimulai dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP waktu itu saya melihat ini acara ruqyah Trans 7 subuh ya, sekitar jam 6 pagi nggak salah. Lalu emang saya latar belakangnya suka dengan jin kayak gitu, jin-jin, suka dengan jin ya, dengan pengobatan Islam yang gangguan jin, sihir atau penyakit-penyakit lainnya. Cuman perlu digarisbawahi, saya tidak bisa melihat jin. Saya tidak bisa melihat jin, saya tidak bisa melihat hal-hal gaib. Dan hal gaib itu yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Ketika saya melihat acara ruqyah Trans 7 di Trans 7 ya, jam 6 pagi itu kelas 3 SMP, saya melihat ada narasumbernya seorang ustadz di situ. Saya tidak sebutkan namanya. Lalu saya lihat pengobatannya ini sesuai syariat, membacakan ayat, mendiagnosa penyakit, bahkan kalau ada jimat dimusnahkan. Kalau suami istri lagi bertengkar, dimaafkan, diberi arahan untuk saling memaafkan, saling memeluk. Karena suami istri kalau berpelukan, itu jin itu akan marah. Ingat. Jadi gitu. Jadi saya lihat namanya pas beliau diwawancarai sama reporter ya, tukang syuting Ruqyah Trans 7. Saya lihat namanya, lalu saya ketik di pencarian di FB. Saya ketik namanya, alhamdulillah qadarullah ada namanya di situ. Lalu saya minta pertemanan, dikonfirmasi, dan saya senang kali pas saya chatting dengan beliau di Messenger di Facebook. Saya mengatakan saya ingin jadi peruqyah, mohon bimbingannya Ustadz. Lalu beliau mengatakan, antum tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Bilangnya kan. Saya tinggal di Aceh Selatan Ustadz. Oh baik. Lalu beliau arahkan, lalu berikan nomor HP seorang peruqyah di Aceh Utara, di Lok Semawe, yaitu Ustadz Ali Khairul Azab. Semoga Allah melindungi beliau dan memberkahi keluarga beliau. Beliau mengatakan, antum chat aja beliau langsung. Beliau sekarang jadi ketua kami di sana di bagian provinsi Aceh. Lalu singkat cerita, saya chattingan dengan Ustadz Ali Khairul Azam tersebut. Beliau menerima saya sangat dengan baik karena saya masih muda, sangat kelebihan atau semangat belajar saya ini sangat dalam. Jadi beliau mengatakan kepada saya, yaitu Ustadz Ali Khairul Azam kepada saya, beberapa minggu akan datang atau beliau ada acara ruqyah juga, di pelatihan ruqyah di Malabuh, di Aceh Barat. Beliau pematerinya.
Jadi saya disuruh ke sana untuk menghadiri pelatihan ruqyah tersebut. Alhamdulillah, rencana Allah itu maha indah. Beliau di ruqyah tersebut, di pelatihan tersebut, sebagai pemateri, saya datang ke sana dari Aceh Selatan ke Aceh Barat itu 4 jam kurang lebih. Naik kendaraan roda 2, saya menghadiri acara tersebut. Masya Allah, sangat bersyukur saya mendapat ilmu pelatihan tersebut. Karena yang saya mau dari dulu ketika melihat acara ruqyah tersebut. Saya hanya melihat acara ruqyah tersebut, orang kesurupan, tapi nggak tahu apa itu ruqyah sebenarnya. Dengan adanya pelatihan ruqyah tersebut di Melabuh bersama Ustadz Ali Karul Azam, saya jadi tahu. Terima kasih, jazakallah khair. Jadi saya mengikuti pelatihan ruqyah tersebut. Pelatihan tersebut membicarakan atau membahas apa itu ruqyah, ciri-ciri gangguan jin, pembagian ruqyah, hukum berobat ke dukun, ciri-ciri dukun, cara ruqyah mandiri, dan cara ruqyah berpasangan, dan masih banyak lainnya. Jadi saya singkat cerita, saya sudah mengikuti pelatihan beliau. Saya masih kontakkan dengan beliau, dengan Ustadz Karul Azam. Lalu beberapa minggu kemudian saya memposting satu foto saya mengikuti acara pelatihan ruqyah tersebut. Saya cantumkan nomor HP saya di situ kan. Alhamdulillah ada juga yang mau minta ruqyah kepada saya. Jadi dengan ilmu yang sedikit saya pelajari, dengan ilmu yang saya dapatkan ketika pelatihan tersebut, saya amalkan, saya berikan atau saya praktekkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya ruqyahlah pasien saya pertama di tempat Tuhan. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi saya sudah beberapa kali mengikuti pelatihan Ustadz Ali Karul Azam ini. Di Melabuh itu sudah beberapa kali, nggak salah 3 kali. Terus di mana lagi? Di Banda Aceh bersama Ustadz Muhammad Zunaidi. Itu beliau narasumber ruqyah tahun 7. Bukan ini ya, hanya sekedar mengikuti pelatihan tersebut bersama tim ruqyah tahun 7 di Banda Aceh. Nggak salah tahun 2000 berapa? 2018 nggak salah ya. Nah, jadi seiring perkembangan waktu, saya diangkat menjadi ketua DPD KIWAI Tapak Tuan Aceh Selatan. Lalu karena ruqyah syariah Aceh sudah terbentuk, saya dimasukkan ke Ustaz Ali jadi ketua di sini. Jadi sekarang saya tidak menjabat lagi jadi ketua KIWAI Tapak Tuan. Sekarang sudah menjabat jadi ketua RSA Aceh Selatan. Dan komunitas ini baru dibentuk. Masya Allah, sangat antusias. Jadi ketuanya ini Ustaz Ali Karul Azam. Beliau seorang peruqyah yang sangat berpengalaman, yang sangat mendakwahkan orang, dan beliaulah yang menyebarkan luaskan pelatihan ruqyah di Aceh ini setahu saya. Karena yang sering saya lihat beliau, bukan orang lain. Jadi singkat cerita, saya kurang lebih ada sekitar berapa tim anggota saya, sekitar 4 orang itu masih muda semuanya, termasuk saya masih muda, status saya mahasiswa sekarang. Sampai sekarang jadi peruqyah, alhamdulillah. Ini salah satu ujian juga, salah satu amanah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amanah ini salah dikerjakan atau salah ditugaskan. Seperti itu. Jadi dari beberapa yang saya jalani dari peruqyah, alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini kami dari tim ruqyah syariah Aceh telah membuat mohon dikoreksi, kami dari tim ruqyah syariah Aceh cabang Aceh Selatan telah mengadakan dan telah berhasil menyukseskan acara pelatihan ruqyah di beberapa masjid di Tapak Tuan. Pertama, Masjid Batu Hitam di Tapak Tuan. Yang kedua, Masjid Lok Rukam, Tapak Tuan. Yang ketiga, Masjid Paya Dapur di Tapak Tuan. Yang keempat, Masjid Pantun Luas Tapak Tuan. Yang kelima, Masjid Pantun Luas sama 2. 5 masjid yang pernah kami adakan acara ruqyah. Jadi kalau sekolah yang pernah kami adakan yaitu 2 sekolah ya, tingkat SMA. Yang pertama SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Itu dulu pematerinya Ustadz Ali Karul Azam. Kami undang dari Aceh Utara.
Dan episode keduanya atau ke sesi keduanya, ke pelatihan selanjutnya yang sama sekolahnya SMA 1 Tapak Tuan, itu saya pematerinya. Yang kedua SMA 1 Muki Aceh Selatan. Jadi gitu perjalanan hidup saya jadi seorang peruqyah. Alhamdulillah banyak pasien-pasien telah kami ruqyah. Cuman ingat, jangan bergantung pada peruqyah. Jangan bergantung pada peruqyah. Peruqyah itu hanya perantara penyembuhan. Yang maha menyembuhkan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak yang bilang kan, saya udah diruqyah Ustaz sampai 10 kali tapi saya nggak sembuh. Satu jawabannya, belum saatnya. Belum saatnya Allah menyembuhkan engkau. Jadi banyak terus ada yang mengatakan kok nggak sembuh ya? Karena ingat ya, ruqyahnya hanya perantara. Yang maha memberi kita penyakit, yang maha memberikan kita segala penyembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Kalau ada yang mengatakan, oh saya bisa menyembuhkan ini, itu mohon dikoreksi pengobatannya. Karena banyak sekarang pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat. Sekarang banyak dukun yang berkodok dengan ustadz, dukun modern. Dukun ini sedang viral di televisi. Saya tidak bisa berani mengatakan di sini. Jadi jika dukun itu sudah viral dimanapun, pengobatannya viral, seharusnya para peruqyah itu bangkit melawan kesyirikan tersebut. Dan kami dari tim Ruqyah Syariah Aceh Cabang Aceh Selatan telah berhasil menyita beberapa jimat, bahkan ratusan, hampir ribuan kalau nggak salah. Cuman video pembakaran jimat nggak saya videokan ya. Jadi ada jimat bentuk keris, rencong, terus rompi, terus isim, dan jimat yang biasa dipakai anak bayi, yaitu benang 7 warna, itu syirik. Jadi seperti itu perjuangan saya sedang menjalani seorang peruqyah. Jadi kalau penasaran gimana sih video-video saya, foto-foto atau dokumentasi saya tentang perjalanan saya menjadi peruqyah itu, dimulai dari pelatihan ruqyah di Malabo sampai saya berhasil atau telah sukses mengadakan acara ruqyah di masjid di Tapak Tuan atau di sekolah, nanti akan ditampilkan di video selanjutnya atau di video ini nanti saya tampilkan. Jadi silahkan di subscribe, like, share, dan komen jika channel ini bermanfaat bagi orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. La tusyrik billah. Semoga Allah menyertai berkah kepada guru-guru saya yang telah memberi saya ilmu, yang telah menasihati saya ketika saya salah, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.